Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Sekarang saya pegang salah satu unit dari Rembol RX Monel. Dan di samping saya yang di bawah ini juga termasuk Rembol RX Monel. Tapi ini yang baru. Jadi sebuah pengumuman buat teman-teman, unit Rembol RX Monel sekarang kita sudah mulai beralih ke bagian unit yang baru, yang Gen 2-nya. Dan ini untuk unitnya, yang lama bakalan mulai kita kurangi untuk produksinya. Mari kita bahas untuk perbedaan dari kedua unit ini. Nah, ini terutama buat teman-teman yang tadi dapat chat dari admin kita, untuk terutama kabar dari unit yang baru ini. Mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama pastinya kita lakukan banding dulu ya, untuk bagian dari ukurannya. Ini unit yang baru. Ini buat peredamnya saya lepas dulu pastinya ya. Ini buat peredam. Peredamnya sama sebenarnya. Peredam bawaannya antara unit yang baru dan juga yang lama. Dan ini untuk perbandingannya. Ini yang baru, yang bawah, yang lama, yang di atas ya. Perbedaannya kelihatan banget ya untuk kedua unit ini, terutama di bagian panjang model unitnya. Oke. Kalau kita lakukan perbandingan dari kedua unit ini, yang pastinya yang mencolok itu adalah di bagian popornya. Untuk yang bagian lama, ini buat unit yang atas ini ya, yang tulisannya Pak Kamal, cuma ini nggak jadi. Akhirnya kita ganti, rencana mau kita ganti, kita kasih unit yang baru ini. Untuk sementara teman-teman yang mau dapetin unit ini, terutama yang sebelumnya pesen unit yang seperti ini kan sebenarnya kita juga lagi produksi lagi untuk unit yang lama. Cuma karena sebagai penutupnya, ini sebenarnya unitnya itu beda lagi, cuma akhirnya kita kasih ini saja untuk Rembol Monel yang Gen 2. Akhirnya untuk pesanan yang minggu kemarin yang belum sempat kirim, terutama untuk unit Rembol Monel yang lama ini, akhirnya kemarin itu kita kasih unit ini untuk persyaratan yang pesan di minggu kemarin. Untuk permintaan minggu ini dan seterusnya itu nanti harganya bakalan berbeda ya, termasuk orang-orang yang beruntung yang dapat unit ini dengan harga yang ini. Soalnya selisihnya lumayan. Untuk yang baru dia harganya itu di 975.000. Untuk unit yang saya pegang ini yang lama ya, yang warna merah. Ini salah satu prototype, salah satu contoh yang baru. Sedangkan yang lama ini harganya di 890.000. Lumayan ya. Dia berbeda bagian kualitas dan juga harganya. Dan untuk kedua unit ini pastinya juga menawarkan sebuah atau sesuatu yang pastinya juga menjadi sebuah keuntungan atau nilai plus dari setiap unitnya. Kalau kita lihat dari kedua unit ini, nah sebenarnya untuk unit ini tuh sebenarnya ada juga bagian setelan powernya ya, untuk bagian yang ini. Dan untuk yang ini juga sama, cuma yang ini kebetulan untuk setelan powernya saya ambil untuk ganti unit yang sebelumnya yang di minggu lalu kita kirim. Oke ya. Kalau kita lihat dari bagian dari popornya, untuk kedua unit ini hampir sama, tapi untuk desain yang lebih bagus, kesan yang lebih modern, lebih jatuh bagian unit yang baru, yang warna merah ini daripada unit yang warna kuning ini. Untuk bagian desain yang lebih bagusnya, lebih barunya, dan lebih elegan sebenarnya untuk bagian model dari yang warna merah ini. Terus untuk unit yang warna kuning ini dia itu lebih tebal. Ya sama sih sebenarnya untuk tebal dari popornya, cuma bagian dari pengecatannya dan model desainnya ini lebih modern yang merah ini daripada yang warna kuning. Bahan apakah sama? Tentu saja jawabannya sama, dari bahan kayu mahoni, dan ketebalannya pun juga sama. Tapi untuk bagian dari panjang popornya lebih panjang yang lama daripada yang baru. Ada fungsi tersendiri dari perbedaan kedua unit ini, terutama di bagian panjang popornya. Untuk yang baru dia lebih membuat seimbang. Jadi untuk bagian dari desainnya itu lebih seimbang antara mesin dan juga popor. Nah, kalau kita lihat yang ini kelihatannya seperti kecil ya untuk bagian unitnya ya. Cuma kalau kita bandingkan dia itu sebenarnya ukurannya hampir sama. Ya. Cuma untuk bagian dari popornya lebih gede yang ini, lebih bulat yang ini daripada yang baru. Contohnya ya. Untuk yang unit ini memang dari bagian popornya dia kelihatan lebih tebal, tapi sebenarnya sama untuk ketebalan popornya. Nah, kalau yang unit ini memang modelnya itu agak pendek dikit untuk bagian depan dari ujung popornya. Dia mempunyai tujuan sebagai penyeimbang antara model depan, penyimbang desain lah, penyimbang ukuran desain untuk bagian dari unit yang baru ini daripada yang lama. Oke, kelihatan banget ya. Dia kelihatan seperti unit-unit harga 1,5 kalau kita
lihat sekilas untuk modelnya kalau seperti ini yang baru. Sedangkan yang lama dia ya kelihatan seperti 1 jutaan ke bawah untuk unitnya. Ini kalau tak bandingin atau saya jajarin dengan unit yang Monel Maestro series, persis untuk modelnya. Cuma untuk bagian dari harganya berbeda. Untuk unit yang ini dan juga ini, yang lama dan juga yang baru, dia itu punya perbedaan lain di bagian untuk setelannya. Setelan power lebih panjang yang baru daripada yang lama. Tak lepas dulu ya. Kalau yang baru itu seperti ini. Panjangnya itu ya kurang lebih kisaran berapa ini? Kisaran 5 sentian. Kurang lebih ya. Soalnya saya nggak ada penggaris sama sekali di sini. Untuk sini aja. Ini untuk ukuran keramiknya itu di 30-an ya, ini kurang lebih di 5 cm untuk panjangnya sekarang di bagian setelan power. Dan untuk bagian dari unit yang lama ini cuma selisih 1 cm saja untuk panjang dari setelan powernya, jadi lebih panjang yang baru, daripada yang lama untuk setelan power ya. Dan untuk bagian dari per sama-sama kerasnya, jadi untuk bagian dari penggunaan powernya itu sama, cuma untuk bagian dari akurasi lebih bisa diandalkan yang baru. Saya sudah coba, soalnya kita hari ini sudah kirim 6 untuk total unit Rimbal RX yang baru ini, yang baru ya, sudah total 6 hari ini. Dan saya hampir ya agak, kalau istilah Jawanya itu agak bosen ya, bosen dikit lah, soalnya hampir 1 hari saya digarap oleh unit-unit yang seperti ini. Total hari ini sudah ada 15-an akurasi kurang lebih, dan hampir separuhnya diambil sama unit ini. Untuk total rata-rata banyaknya akurasinya. Untuk power oke, tapi untuk bagian dari kestabilan mimis ketika keluar lebih bagus yang ini ya. Dia untuk bagian kestabilannya itu memang lebih bagus karena ditopang untuk bagian dari larasnya yang lebih panjang. Untuk unit yang lama ini dia itu larasnya cuma di panjang 43 tanpa nipple. Nah, tanpa nipple dia panjangnya itu di 43, bahannya sama seamless, cuma panjangnya yang berbeda. Alur juga sama di alur 12. Dan antara unit lama dan juga unit baru ini bisa kita lihat sendiri ya, di bagian larasnya yang sama ya, bagian dari ukuran larasnya untuk pengukurannya mulai ukurannya ya sama ya ini ya. Nah sama, cuma lebih panjang yang baru daripada yang lama. Jadi untuk bagian dari penggunaan pastinya lebih cocok dan lebih oke yang baru daripada yang lama. Oke ya. Yang baru ini saya juga agak susah sih, soalnya mau buat tatakan sendiri biar bisa dijajar gini, lupa tapi oke ya. Terus untuk unit ini bagian tabung juga sama, tabung ED27 Monel. Untuk pengisian mari kita cek untuk kekuatan manonya ya pastinya. Oh sama untuk kekuatan manonya, tapi lebih disarankan di 3000-an, 3000 sampai 3500 untuk pengisiannya ya, biar lebih awet juga untuk penggunaan kedepannya, penyimpanan kedepannya, terutama ya untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lumayan lama, biar lebih awet lagi untuk terutama kekuatan tabungnya. Oke. Untuk bagian reel dan model dari visirnya, setelah saya coba beberapa akurasi tadi, lebih bagus visir yang baru daripada yang lama. Kalau yang lama dia termasuk visir belakang yang kadang untuk bagian coakannya itu besar dikit, kalau nggak gitu kadang dia agak miring, kalau nggak gitu dia agak mepet kecil gini untuk bagian V-nya. Tapi kalau unit ini dia itu rata-rata sama, pas di tengah-tengah visirnya gini. Untuk bagian dari model coakannya, sebenarnya untuk model coakannya ini jarang diperhatikan sih, tapi saya terutama untuk bagian dari teman-teman CS ya, jarang sekali memperhatikan untuk bagian coakan visir. Sebenarnya mereka ambil habis itu taruh di belakang, jarang untuk mereka memperhatikan. Nah, banyak memperhatikan itu saya rata-rata sama tim packing, itu pun juga jarang. Dan untuk bagian dari akurasi pastinya juga lebih bagus ini kan. Untuk power lebih bagus dan stabil yang baru. Cuma tadi ketika saya lakukan tes, rata-rata untuk yang baru itu lebih condong ke bagian mimis 13 grain untuk beratnya daripada yang lama. Untuk yang lama itu kalau istilah kata doknyeng kalau bahasa Jawa. Jadi kalau ada unit yang bagus di ukuran 12 grain ya alhamdulillah, itu pun juga bisa dihitung doknyeng itu ya, cuma itu aja. Kadang-kadang kalau memang dia bagus untuk yang unit lama ya, biasanya itu yang 12 grain itu sudah cocok, sudah cukup untuk yang lama. Kalau yang agak
Ya, yang lama sih sama lama, tapi powernya agak kegedean dikit. Kalau nggak gitu untuk bagian dari penyesuaian mimisnya itu agak susah. Biasanya itu dia jatuhnya di 13. Nah, itu pun juga agak bikin pusing, terutama saya yang tes untuk bagian dari yang lama. Kalau yang baru, dia itu tadi untuk bagian 12 grand, saya akui untuk bagian kerapatan dari groupingnya, dia itu memang kurang. Cuma untuk bagian pengenaan di 13, dia stabil banget. Bisa dikatakan ya segini. Untuk jarak 20-an, untuk jarak 30 mungkin segini. Untuk penggunaannya, tergantung dengan setelan power juga. Soalnya untuk penggunaan setelan power di unit baru maupun lama itu juga hampir untuk pengaruhnya itu kecil di kekuatan unitnya, karena untuk bagian dari penopang dalamnya ini juga termasuk per keras. Untuk kedua unit ini dia tabungnya monel dan pernya keras, otomatis untuk pengisian lebih sering untuk unit kedua unit ini. Tapi alhamdulillah tadi lebih awet yang baru daripada yang lama, karena untuk bagian dari tabung juga selisih 5 cm lebih panjang yang baru daripada yang lama. Oke ya, sama sebenarnya untuk bahan dari monel, ketebalan juga sama di 2,8 2,9, hampir di 3. Untuk yang monel di bawah 1 jutaan itu rata-rata seperti itu untuk ketebalan tabung yang ada di kita. Tapi untuk yang di atas 1, mulai dari 1.275 1.275.000 sampai 2 jutaan itu rata-rata di 3 mili, bahkan ada yang lebih, terutama untuk bagian dari lapisannya, jadi dia agak lebih tebal lagi. Oke ya, dari unit ini pun untuk bagian dari penggunaan tarikannya dia lebih lancar yang baru daripada yang lama. Ini mungkin sebelumnya sudah kita kaji ya. Untuk penggunaannya rata-rata memang untuk yang bagian lama ini bagian saran dan kritiknya itu anjing nguyon ning kono kucing. Oke. Rata-rata untuk bagian dari saran dari pemilik yang sudah beli itu rata-rata di bagian sini. Kalau saya sih kuat saja untuk bagian penarikannya, tapi untuk teman-teman yang nggak terbiasa nariknya jadi mungkin kerasa agak berat untuk penggunaannya. Dan untuk bagian dari tracknya ini kan cuma satu, yang lama cuma satu track, dan itu pun sering terjadi kendala di bagian besi penumbuknya yang ada di dalam ini yang kadang-kadang agak seret. Nah, soalnya memang ya bahannya memang bahan-bahan rendah, jadi kualitasnya rendah, tapi untuk bagian ya sesuai lah, menyesuaikan untuk bagian dari kualitas, dan harganya pun juga di bawah 1 jutaan kan. Nah, sedangkan unit ini dia untuk bagian dari tarikannya itu lebih nyaman. Untuk modelnya kokangnya kokang putar seperti ini, kokang putaran kayak unit-unit single shot kuningan Jawa untuk unitnya, seperti unit Alpaka untuk bagian dari puternya. Kalau yang ini kan modelnya model Benyamin, model dari putaran kokangnya. Untuk perubahan atau pergantian cincin untuk bagian dari silnya itu sama saja sebenarnya untuk kedua unit ini, sama-sama melalui bagian sini besi yang nyangkut buat narik ke belakangnya kan, bagian sininya sama. Untuk bagian dari pergantian silnya, untuk seal, nah ini ya, untuk bagian tarikan termasuk sangat enteng untuk yang baru, maaf. Dan ini juga upgrade untuk bagian dari jumlah tracknya. Kalau yang baru ini dia total ada di 2 track, selisih 1 ya, tapi lumayan sudah ada 2 track untuk yang unit baru ini ya, lumayan banget teman-teman. Jadi untuk penggunaan pastinya teman-teman bisa bandingkan sendiri antara unit yang baru dengan yang lama. Oke ya, ini yang lama, ini yang baru. Untuk yang lama bagian tracknya kadang kalau dapat yang enteng ya alhamdulillah, itu termasuk sebuah keberuntungan kalau dapat unit dengan tarikan yang enteng, terutama di unit lama. Kalau dapat yang agak berat itu memang rata-rata seperti itu untuk bagian dari kekuatan yang kita perlukan. Tapi rata-rata untuk unit-unit yang tarikannya enteng itu kebanyakan orang iseng yang beli. Iya, mereka cuma pesen, habis itu pas waktu paket datang kembali ke kita untuk paketnya. Rata-rata seperti itu. Saya pun juga mengalami, saya juga perhatikan untuk penggunaannya rata-rata seperti itu. Maka dari itu kadang-kadang saya ketika dapat, terutama yang pesan langsung di saya waktu kemarin sebelum admin kita pindah ya ke teman yang lain, itu rata-rata saya dahulukan untuk penggunaan yang PF atau memang benar-benar kesannya COD-nya itu pun juga COD yang memang niat. Kalau nggak gitu memang di bagian pelanggan setia untuk penggunaannya.
Maka dari itu saya sering dapetin untuk penggunaan yang lebih enteng, tek 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 tek, itu bagian dari tarikannya. Selain itu tek lancar, terus bagian dari groupingnya bagus. Itu biasanya selalu saya dulukan ke bagian yang DP dulu. Rata-rata seperti itu. Sebelum CS-nya ganti, adminnya ganti. Oke ya, sebelumnya saya juga admin teman-teman. Jadi untuk penggunaan untuk unit ini, kalau ada sebuah kendala itu bisa saya langsung infokan langsung. Tapi karena sudah ganti, sekarang saya baru ngasih info seumpama ada pertanyaan dari mereka ya. Oke, tapi kalau teman-teman pengen bertanya nggak apa-apa, langsung saja ke adminnya ya. Nanti biar langsung disampaikan ke saya seumpama ada sebuah kendala, terutama untuk penggunaannya ya di setiap unit. Oke, dari laras, oke sudah ya, tadi larasnya sudah sama-sama pakai alur 8, alur 12, OD nya 8 untuk bagian dari larasnya ya. Dan untuk penggunaan swivel sama untuk kedua unit ini, nanti pakai swivelnya model seperti ini. Nah, ini swivel bawaan dari unitnya ya. Untuk pengunciannya pun juga sama, pakai baut yang masuk ke dalam popornya. Ini bautnya di dalam popornya ya. Oke, untuk pengisian sama sesuai yang saya sebutkan tadi, saran di 3000-an, 3000 sampai 3500. Untuk bagian dari akurasi ini juga yang pastinya dipertanyakan ya, pastinya jadi pertanyaan untuk kedua unit ini. Untuk bagian akurasinya itu lebih bagus yang baru. Iya, saya juga ya seperti yang saya bicarakan tadi ya di awal video atau di pertengahan tadi, untuk bagian dari grouping lebih bagus yang baru, dan untuk bagian dari kestabilan dan rancak atau rancak apa ini, kerapatan groupingnya itu lebih konsisten yang baru daripada yang lama. Yaitu tadi untuk bagian dari panjang jembatan mimisnya ketika melewati jalannya itu juga berpengaruh, atau bagian larasnya. Oke ya. Untuk warna kuning, merah, dan coklat. Cuma yang coklatnya itu tadi jadi apa enggak ya? Soalnya sudah mau ditandain sama teman kita, admin kita. Tinggal jadi apa enggak untuk bagian dari warnanya. Pemilihan warna yang coklat itu. Warnanya kombinasi seperti yang mana ya? Dia itu kayak gini, cuma lebih hitam lagi, lebih gelap lagi untuk bagian yang warna coklat. Untuk kedua unitnya ya. Oke. Penggunaan visir lebih enak yang baru daripada yang lama. Ini teman-teman kalau pengen dapat visir yang bagus, nanti bisa dapetin di unit ini ya. Untuk penggunaan mounting ini biasanya jadi salah satu kendala juga, terutama yang pengen pasang teleskop, karena ukuran dari kedua unit ini, terutama untuk antara jarak rel depan dan juga bagian dari visir ini, kan visirnya paten kan teman-teman untuk bagian belakangnya ini, jadi sering dipertanyakan juga. Untuk penggunaan mounting sering kita sarankan itu pakai mounting tinggi untuk penggunaan rembol monel. Oke ya, soalnya ini bagian dari antara visir belakang dan juga bagian rel tele yang depan ini juga jaraknya itu hampir sama ya, sama saja sih. Kalau begitu teman-teman nanti bisa akalin untuk bagian lensa depan. Untuk unit yang baru ini bisa diakalin, juga yang lama ini agak susah. Ini sekalipun kita mundurin ke belakang untuk bagian dari lensanya, lensa depan, dan untuk bagian dari tube erektor belakang itu kita majuin mentok, itu pun juga masih kebentur kalau pakai rel tele yang biasa, yang rendah. Nah ini, kalau yang ini bisa diakalin dikit untuk penggunaannya. Jadi nanti untuk bagian rel depan dimajuin mentok sampai ke bagian lensa depan, dan untuk bagian dari erektor rel tele yang kepasang di tube belakang itu nanti bisa dimatnokin sampai ke bagian putarannya. Tapi ini juga berpengaruh ya. Untuk ukuran teleskop itu juga berpengaruh. Kalau kita pasang di ukuran 39, jika 12 masih oke. Untuk untuk penggunaan gimana ya? Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau ukuran 325 ya, 320 itu juga sudah berbeda. 316 pun itu juga lumayan jauh kan. Untuk perbedaannya kan insinya kan juga lumayan. Jadi untuk penggunaan 312, 3 sampai 39 untuk zoomnya itu juga masih oke. Untuk penggunaan dari relnya, jarak rel dan juga ujung visir depan, belakangnya. Oke ya. Untuk unit monel kita ada dua sebenarnya yang baru. Ini yang rembol, yang satunya di monel 5000 PSI, harganya sama di 900-an. Mungkin next video bakalan saya bahas untuk bagian dari unit itu. Soalnya saya juga penasaran untuk bagian dari penggunaannya. Bagaimana ngerasainnya kalau unit itu dipakai. Soalnya dari unit baru, saya sudah dapat beberapa sebuah testimoni dari diri saya sendiri, terutama di unit baru ada beberapa ya. Ada unit ini,
alpaka camo, dan juga bagian dari unit yang itu tadi, Monel yang 5000 PSI, cuma yang belum saya sepilkan. Untuk ukurannya sama sebenarnya antara yang baru itu, Monel 5000 sama unit Rebel ini sama ukurannya. Untuk bagian dari laras sama, plug. Untuk bagian kekuatannya sih sebenarnya, kekuatan tabung dan pengunciannya sebenarnya yang berbeda dari unit itu. Dan untuk bagian dari popor, kalau yang 5000 PSI saya kasih kisi-kisi dikit, full merah. Kalau warnanya merah itu full merah, kalau warnanya kuning full kuning. Ini kan ada sedikit list hitamnya kan untuk bagian dari bodinya. Kalau yang unit 5000 itu enggak, modelnya itu ya full. Ini kalau saya perhatikan untuk bagian dari popornya itu seperti unit Rembol Monel pas waktu kita buat tes model popor Tom Hole. Iya, soalnya kita kan juga pernah punya unit Monel Rembol dengan model popor yang Tom Hole. Waktu itu kita redikan 2 unit yang model klasik seperti ini dan juga yang popor Tom Hole. Cuma lebih laris yang Tom Hole, cuma 2 sih waktu itu. Jadi untuk bagian dari penjualan ya stop berhenti di situ untuk dicoba juga. Dan ternyata untuk bagian dari fungsinya ternyata juga lumayan di bagian dari popornya yang lebih rawan. Jadi kita kembali lagi ke bagian dari model yang klasik, dan untuk pembuatannya kan juga lebih mudah yang klasik kan. Jadi seumpama ada permintaan itu pun juga lebih cepat yang klasik daripada yang Tom Hole. Sebenarnya ada banyak untuk permintaan Tom Hole, cuma kita lebih fokuskan ke bagian yang klasik karena itu tadi dari bagian produksi lebih cepat yang klasik daripada yang Tom Hole. Oke, untuk unit ini total ready di 50-60an unit yang Rembol RX Gen 2-nya, RX Monel 2-nya. Ini total tadi sudah tak hitung di gudang itu total kurang lebih di 60an unit untuk unitnya. Soalnya kemarin itu kisaran 10 diambil offline. Terus untuk bagian hari ini ada 6. Terus tim kita yang satunya itu juga banyak untuk permintaan. Total ya sudah berkurang 20-an lah untuk unitnya. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang pengen ambil unit yang seperti ini yang baru, nanti bisa langsung saja hubungi nomor adminnya ada di layar. Kalau seumpama pengen cari warna merah, nanti biar saya carikan, atau mungkin teman gudang atau tim packing kita yang carikan untuk warna merahnya. Dan untuk bagian dari kecocokan unit, terutama bagian dari mimis, untuk akurasi biar saya yang atasi nanti ya. Oke ya. Oke teman-teman, ini buat bagian dari unitnya Rembol Monel yang series yang kedua. Cuma untuk bagian dari perbedaannya itu tadi, ya namanya sama Rembol Monel, cuma di bagian perbedaan saja yang kita bahas tadi ya. Untuk bagian dari, terutama kalau teman-teman pengen dapetin unit Rembol Monel dengan ukuran yang lebih panjang, ini contohnya. Kalau yang kecil seperti ini sebenarnya kita masih ada untuk unitnya, cuma ya masih agak lama dikit untuk ready-nya. Ini pun juga sudah 1 bulanan kita buatnya. Oke ya, segini saja. Kayaknya sudah cukup ya, lumayan untuk bagian pembahasan kita. Saya juga mau pulang. Next video bakal saya bahas lagi untuk unit-unit baru yang ada di kita. Segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.